wabarakatuh. Nama saya Inu Christine Umara dari Pacitan, peserta PBG dalam jabatan Angkatan 2 Gelombang 1 LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Bapak Ibu Guru, dimanapun berada, disadari ataupun tidak, pada saat ini ada banyak sekali orang tua ataupun guru yang merasa tergoda untuk membanding-bandingkan prestasi belajar anaknya dengan anak orang lain tanpa pernah memahami bagaimana sesungguhnya prestasi belajar anak itu mesti dilihat secara utuh dalam konteks perkembangan sosial, emosional, fisik, psikologis, dan lain-lain. Sebagai orang tua dan guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana suasana atau kondisi belajar kita berbeda dengan siswa yang lain, baik dari cara belajarnya, kemampuan belajarnya, maupun minat belajar kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan guru, kita sudah seharusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua dan guru akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal. Untuk itu, sudah seyogyanya jika setiap guru mesti mengenal siswanya secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Untuk itulah, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Penting untuk dicatat bahwa beberapa siswa pasti memiliki tingkat pengetahuan yang baik dalam suatu topik belajar tertentu, sedangkan siswa yang lain tidak, karena siswa tersebut memiliki pengetahuan yang sama sekali baru dengan topik tersebut. Selain itu, beberapa orang siswa juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat jika ia mendengarkan penjelasan gurunya secara langsung atau melalui audio, sedangkan beberapa siswa lagi dapat belajar secara efektif apabila ia berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan beberapa orang siswa lainnya harus menghabiskan waktunya untuk membaca sendiri guna mendapatkan pengetahuan secara utuh dan lebih lengkap. Selain itu, kita juga
mungkin memiliki anak-anak yang senang belajar dan berkolaborasi dalam sebuah kelompok kecil. Sementara beberapa siswa yang lain lebih suka belajar secara mandiri. Adanya perbedaan-perbedaan ini mesti disikapi oleh setiap guru dengan cara menampilkan diferensiasi konten dan berbagai pendekatan yang dapat memastikan bahwa semua materi belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Ada 4 faktor yang ikut berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda, yakni konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada prinsipnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tujuan pembelajaran di kelas mesti sama meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaiannya bisa berbeda-beda berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa. Siap, Greg. Mentang depan, Greg. Tegak, Greg. Doa mau masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk siap. Siap berdoa. Siap. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Prestasi beberapa. Bismillah. Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini ada nggak temannya yang tidak masuk? Masuk ya. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, biar bisa belajar bersama-sama di SDT Tawarkan. Teman-teman, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, yuk kita nyanyikan bersama lagu Wajib Nasional. Betapa hatiku tak biru telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini berlibur lara dan setia dan berwira? Siapakah kini pahlawan hati membela bangsa sejati? Hai teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa ya? Pegas. Iya, pegas. Benda-benda yang elastis. Gaya pegas itu kemarin contohnya apa saja ya bendanya? Benda yang elastis? Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, teman-teman nanti setelah belajar diharapkan bisa menganalisis manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin gaya pegas, hari ini tentang gaya gravitasi. Nah, adapun teman-teman nanti yang akan dinilai di kelas ini, yang pertama ada penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian produk, nah, kemudian ada penilaian pengetahuan.
teman-teman nanti ada tes tertulis di mana teman-teman diberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Kita coba ya. Tahu manfaat gaya gravitasi? Benda-benda tidak melayang. Benda-benda memiliki berat. Sebagai prinsip ilmu penerbangan, menjaga bulan tetap pada orbitnya. Yes, 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 Allah Akbar. Perhatikan dulu videonya ya. Kayaknya tuh kelas kita ya kecil ya. Teman-teman di rumah bikin layang-layang bersama ayahnya. Siapa nih yang mau cari yang Karun? Oke, Mbak Selma silakan, Mbak Pensi. Apakah dia berada di dekat lemari? Iya. Apakah di sini ya? Bukan. Lalu di mana teman-teman? Di situ. Ya, tepuk teman-teman. Ya, silakan dibuka Karunnya ya. Kita mendapatkan kertas HPS. Terus, apa lagi? Bola karet. Dan juga kita juga dapat yang bola kertas. Oke, Bu. Silakan dijatuhkan bersama-sama dengan ketinggian yang sama. Dijatuhkan bersama-sama. Nah, teman-teman mengamati ya yang di belakang. Nanti yang jatuh duluan yang mana? Oke, 1, 2, 3. Yang mana dulu teman-teman yang jatuh? Yang bola kertas jatuh lebih dulu daripada selembar kertas. Ya, sekarang dicoba yang jatuh lebih dulu tadi bola kertas, sekarang dengan bola karet. Nah, bola kertas dengan bola karet. Ayo. Menurut kalian siapa yang jatuh duluan? Siapa ya kira-kira? Coba aja dulu. 1, 2, 3. Apa dulu? Karet. Nah, mengapa benda-benda yang dilempar ke atas jatuh kembali ke tanah? Iya, ada gaya gravitasi. Yang kedua, apa pengaruh gaya gravitasi terhadap benda? Apa teman-teman? Benda-benda tidak melayang. Silakan bergabung dengan kelompoknya. 1, 2, 3. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Hari ini kita akan membuat produk ya. Kita akan buat produk yang tentunya lebih seru dari kemarin. Nah, kelompok visual membuat gambar layang-layang beserta penjelasannya seperti mading ini ya. Kelompok visual siap? Siap, siap. Yes, Allah Akbar. Oke, semangat. Oke, nah untuk kelompok auditori nanti menyimak video tentang layang-layang dan kaitannya dengan gaya gravitasi untuk dipresentasikan. Sudah bawa laptop? Oke, sudah ya. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik. Nanti teman-teman akan membuat layang-layang dari klasifikasi, tusuk sate, alat pencariannya apa saja? 1, berkas, 2, sate, 3, benang, 5, gunting, 6, ikat, 7, garis. Oke, dibikin sedikit ya teman-teman. Akan ini membagikan LKPD-nya, nanti membuat jadwal sesuai dengan LKPD kegiatan 1, di mana di situ sudah ada kolom-kolomnya ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengisi waktunya. Ya, tulis. Dibuka LKPD kegiatan 1. Sudah selesai jadwalnya? Sudah. Ada yang sudah? Oke, kelompok visual sudah selesai jadwal. Kelompok auditori sudah siap jadwalnya? Sudah. Oke, kelompok visual, kelompok estetik jadwalnya sudah? Sudah. Oke.
Nah, sekarang saatnya bikin produk. Yuk, kita bikin produknya sekreatif mungkin. Nah, kelompok auditor ini bisa klik-klik berikut ya untuk dilihat bersama-sama. Kerjasama gotong royong yang baik dengan teman-teman sekelompok ya. Perhatikan waktunya sesuai jadwal yang telah kalian buat. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok auditori siap? Oke, kelompok auditori bisa presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan tentang cara membuat layang-layang. Kami persilakan kepada Ananda Revitalis Wanasafara untuk menjelaskan alat bahan dan cara membuatnya. Yang pertama, alat dan bahannya. Alat bahan yang digunakan adalah yang pertama bambu atau tusuk sate, yang kedua kertas minyak, yang ketiga cutter atau gunting, yang keempat lem kertas, yang kelima benang jahit atau wol, dan yang keenam adalah penggaris. Ya, kasih tepuk hebat dong buat kelompok auditori yang sudah berani maju duluan. Tepuk hebat. Jempol kanan, Jempol kiri, dua jempol, hebat. Ya, tepuk hebat bukan tepuk sibuk ya. Oke, hebat. Nah, karena sudah hebat berani maju duluan, maka Bima akan kasih lipat dulu sebelum pembakaran ya. Oke nih, untuk yang berani maju terlebih dahulu sama. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya dan Mbak Fensi akan mempresentasikan tentang cara membuat layangan beserta alat bahannya. Nah, sekian presentasi dari Mbak Fensi dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok visual siap? Siap. Oke, silakan kelompok visual untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya berharap semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Hari ini saya dan Mbak Nata akan mempresentasikan tentang membuat layang-layang. Teman-teman, karena kelompok visual sudah ada yang berani maju nih, yang berani maju seperti dari Rino, Mbak Nasmi, untuk Mbak Nara, sama-sama. Oke, silakan duduk kembali. Sama-sama. Teman-teman, yuk kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Apa saja sih manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama untuk apa teman-teman? Iya, menahan benda-benda dan manusia tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua, Membuat segala benda memiliki berat. membuat segala benda memiliki berat. Jadi beda ya teman-teman, ketika kita berada di bumi dengan berada di bulan. Kalau di bulan kita nggak ada beratnya melayang-layang. Ketika di air juga ya susah untuk menginjak ke dasarannya. Sehingga dengan adanya gravitasi di bumi kita bisa menginjak tanah dengan mudah, ya kan? Yang ketiga apa teman-teman? Sebagai sarana olahraga dan hiburan. Oke, sebagai sarana
hebat membuat pesawat terbang. Siapa dia? Ya, B.J. Habibie yang luar biasa. Meskipun beliau sudah meninggal, tetapi jasanya itu masih dikenang, ya, manusia jenius dari Indonesia yang sangat luar biasa. Siapa mau jadi seperti B.J. Habibie? Iya, mau semuanya ya, jadi pinter, hebat, ya nanti kalian bisa meneruskan kehebatan beliau ya. Oke, selanjutnya yang terakhir apa fungsinya teman-teman? Apa manfaatnya teman-teman? Menjaga agar bulan mata pada orangnya. Selanjutnya, teman-teman, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, yuk kita kerjakan evaluasi. Tapi sebelumnya RKPD-nya kita kumpulin dulu ya. Sudah dituliskan, sudah diisi semua kan RKPD-nya tadi? Sudah. Oke. Nah, teman-teman, evaluasinya dikerjakan secara mandiri. Ada 3 soal dikerjakan dalam waktu 6 menit. Satu soal 2 menit. Bagi yang sudah dikumpulkan kepada ketua kelompoknya, nanti ketua kelompok mengumpulkan ke Bu Indro ya. Sudah silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Oke, nah teman-teman hebat. Setelah mengerjakan ini, gimana perasaan kalian? Bisa semua ya? Nah, semuanya hebat. Bagaimana perasaannya? Ada yang sedih? Tidak. Mana senyumnya? Mana senyummu? Ini senyumku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana senyummu? Ini senyumku. Sekarang ada tugas rumah untuk IPAS-nya. Tugas rumahnya apa sih teman-teman? Membuat parasut mainan dari plastik, kertas, atau pesawat mainan dari kertas bekas. Nanti setelah itu ajak adiknya, ajak saudaranya untuk bermain parasut atau pesawat mainan. Siap dengan tugas rumahnya teman-teman? Siap, siap. Yes, Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, dicatat ya teman-teman untuk PR-nya biar nanti tidak lupa untuk mengerjakannya. Oke teman-teman, sudah dicatat? Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, karena kita tadi sudah berkreasi membuat layang-layang, maka yuk kita nyanyikan lagu bermain layang-layang. Yuk nyanyi sama-sama ya. Nah, oke. Bentar ya.
suka banget ya main-main. Ambil kurus sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ya teman-teman, kita bisa main layang-layang ke lapangan ya teman-teman. Ya. Siapa mau main layang-layang ke lapangan? Saya. Oke. Teman-teman, kita udah nyanyi, hati kita udah senang, masih semangat di jam yang terakhir ini. Teman-teman, alhamdulillah kita tutup yuk pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Abada. Subhan